Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap hari Arafah, ada berkumpulan 40 wali di atas gunung sekitar daerah Mekah. 40 wali ini tersebar ke seluruh pelosok dunia, dan setiap tahun mereka memang berkumpul di atas bukit itu. Di antara mereka, ada wali yang datang dengan cara terbang, naik sajadah seperti Aladin, dan ada pula yang muncul dari bumi. Ada pula wali lain yang datang dengan naik burung. Begitu pula dengan yang sling, bisa langsung sampai ke lokasi gunung berbukit itu. Acara tahunan ini dipimpin langsung oleh rajanya para wali yang setiap masa hanya satu orang di seluruh jagat semesta ini. Ketika para wali sudah berkumpul di atas bukit itu, mulailah terdengar dentuman-dentuman dan lantunan zikir yang terpancar dari hati mereka. Di atas bukit itu pula, para malaikat berwujud awan ikut menyemarakkan acara reuni tahunan itu. Lengkap dengan hembusan angin sepoi-sepoi berlanturkan takbir, tahmid, dan tahlil. Tampak dari kejauhan, di bawah bukit, ada orang yang nampak tidak terlalu tua, sedang tertatih-tatih dan sangat kesulitan ketika hendak menaiki bukit. Ini berbeda dengan wali-wali yang datang sebelumnya. Seorang tua ini tampak sungguh sangat kesulitan mencapai titik bukit tujuan. Dengan tongkatnya, dia berusaha melewati bebatuan yang terjal dan berliku. Kadang harus berhenti sebentar untuk mengatur pernafasannya, lalu beranjak menaiki bukit lagi. Setelah sampai di puncak, gemuruh nafas orang tua ini makin nampak tersengal kecapekan. Pakaiannya biasa, yakni jubah putih kecoklatan dan nampak agak kotor. Walaupun kelelahan, wajahnya selalu tersenyum. Dari wajahnya bisa dikatakan orang ini tidak gampang lihat, tawadhu dan tobat. Para wali yang sedang berkumpul pun menghentikan aktivitas setelah melihat kedatangan orang tua ini. Suasana tiba-tiba hening. Satu persatu para wali menyelami orang ini dengan penuh hormat dan ta'zim. Ahlan wa sahlan ya Habiballah ya Sultanul Aulia, ucap mereka. Ternyata orang yang tampak biasa sekali ini adalah rajanya para wali. Keramat dan kesaktiannya seakan tidak ada sama sekali. Tak nampak sebagai raja. Tolong panggilkan Paidi. Are Indonesia itu suruh ke sini, ucap sang Sultanul Aulia kepada para wali. Di sela-sela kerumunan para wali, muncullah seorang pemuda dengan jas layaknya tentara dan peci hitam yang agak tinggi. Dari wajahnya terlihat kalau Paidi ini pemuda yang kocak. Sambil cengar-cengir, pemuda ini mendekati sang Sultanul Aulia dan mencium tangannya. Setelah wali Paidi ini menghadap, sang Sultanul Aulia berkata kepadanya, "Paidi, sini, aku minta rokoknya dan tolong sekalian masak air, buatkan kopi." Hehehe, ternyata wali yang kemana-mana membawa rokok dan kopi hanya wali dari Indonesia. Sehabis dari pertemuan di Mekah, wali Paidi kembali lagi ke Indonesia. Ia ingin mencoba ilmu yang baru saja didapat dari temannya yang juga seorang wali dari India, namanya Nasir Khan. Ilmu itu disebut sebagai ilmu melipat bumi. Teman wali Paidi ini memang terkenal sakti. Seluruh biksu di India tidak dapat menandingi kesaktiannya. Bahkan biksu dari Tibet banyak yang masuk Islam setelah kalah bertarung dengan Nasir Khan ini. Ketika berangkat ke Mekah, wali Paidi nunut temannya dari India ini. Wali Paidi hanya disuruh menggandeng tangannya. Lalu tiba-tiba, sling, Paidi dan temannya, yaitu Nasir Khan, sudah berada di Mekah, di atas bukit tempat pertemuan rutin itu. Dan karena kasihan, wali Nasir Khan ini mengijazahkan ilmu melipat bumi kepada wali Paidi, supaya di acara pertemuan-pertemuan yang akan datang, dia tidak repot mencari tebengan lagi. Wali Paidi mencoba memejamkan matanya, dan mulutnya mulai komat kamit membaca doa-doa khusus. Tiba-tiba, tubuh wali Paidi terasa dingin. Bumi yang didudukinya terasa seperti es. Wali Paidi membuka matanya, dan tampak di depannya sebuah bukit yang tertutup es. Lalu dia melihat ke bawah. Ternyata bumi yang didudukinya juga terbuat dari es. Di manakah aku ini? Batin wali Paidi. Wali Paidi berdiri, melihat sekelilingnya.
Semuanya tampak putih tertutup salju. Wali Paidi kemudian berjalan mengitari tempat yang belum pernah dilihat selama hidupnya. Sepi, tiada orang sama sekali. Lamat-lamat Wali Paidi mendengar ada orang yang bersenandung membaca selawat. Dengan perlahan Wali Paidi mengikuti asal suara senandung selawat tersebut, dan tampaklah di depannya seekor beruang putih membungkuk di tepi sungai mencari makanan ikan segar. Masya Allah, ternyata yang bersenandung itu bukan manusia, tapi beruang putih itu. Wali Paidi berhenti. Beruang putih itu menoleh kepada Wali Paidi dan berkata kepadanya, "Assalamualaikum," ucap beruang itu. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi dengan penuh perasaan, kaget dan heran. "Kamu Wali Paidi ya? Aku tadi dapat kabar kalau nanti ada orang yang kesasar ke sini. Namanya Wali Paidi," terang beruang itu. Setelah memakan ikan yang baru didapat, sang beruang putih itu melanjutkan dan berkata lagi, "Kamu jangan khawatir, memang sudah biasa. Orang belajar itu tidak bisa langsung menguasai ilmu yang baru didapatnya. Cobalah sekali lagi," kata beruang tersebut lalu pergi meninggalkan Wali Paidi. Wali Paidi diam seribu bahasa. Ia mendongak ke atas, melihat posisi matahari. Ternyata dia kesasar ke kutub selatan dan bertemu dengan beruang putih yang bisa bicara, berselawat dan zikir saat dia bekerja mencari ikan segar untuk dimakan. Dan setelah salat sunat 2 rakaat, Wali Paidi pun mulai merapal doanya kembali. Dan seling, entah sampai mana lagi dia selanjutnya.